Ashabal fadilah, ikhwani wa akhwati, rabitatu man hadha? Tulabil jami'ah. Apa sih KBPPM itu? Ya teman-teman, PPM angkatan 1 dan 2 khususnya. Kalau ada angkatan yang lain juga tentunya Abi menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Abi. Barangkali di antara yang hadir ini yang paling bahagia dengan agenda silaturahim ini mungkin Abi. Yang mungkin bagi Abi ini betul-betul akan Abi manfaatkan untuk hal yang bermanfaat, terutama apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin muslim terhadap saudaranya untuk tawasobil haq, tawasobis shob, saling menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran. Maka tentunya kesempatan yang berbicara nanti harapannya semuanya mendapatkan sehingga ada pesan-pesan yang saling disampaikan. Pesan-pesan kebaikan yang bisa menjadi bekal setelah silaturahmi ini usai. Ya, mudah-mudahan semuanya harus bisa menyampaikan kata hikmah apa yang barangkali menjadi prinsip hidupnya saat ini untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain. Tidak hanya dari Abi, tidak hanya dari Abi Salis. Karena sejatinya kehidupan ini sudah mengajari kita banyak ya. Masing-masing sudah pernah mencapai pada fase-fase tertentu yang banyak hikmah di balik pencapaiannya itu yang bisa jadi menjadi nilai kehidupan yang bisa dibagikan untuk yang lain. Karena belajar bisa dari siapapun, bisa dari apapun. Ya. Maka mungkin nanti Kang Jo sebagai host memberi banyak kesempatan juga untuk yang lain, tidak hanya kepada Abi dan Abi Solah untuk berbagi apa saja. Pasti masing-masing memiliki hikmah dalam perjalanan hidupnya. Ada yang sudah menjalani hidup 35 tahun, 36 tahun. Abi Solah aja yang mungkin yang lebih tua di antara kita. Abi Solah kan sudah 55 ya, Abi ya. Masya Allah. Apa terlalu husnudzon? Kenapa Abi? Masih itu. Abi 40 ya? 41 ya Abi ya? Ya, alhamdulillah. 40. Ya, 40 ya. Oh, kalau Abi sendiri sudah masuk 41 lebih. Nanti Oktober baru 42, insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan berkah. Udah tua ya. 42, Ustaz. Menjelang 42. Ya masih muda lah, masih muda. Ya, sekarang sedang berada di tikungan pertama. Yang orang banyak bilang 40 itu usia yang rentan, terutama dalam hal kesehatan ya. Nah, makanya ini sudah mulai menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang menjadi jalan kesehatan fisik ini. Sudah mulai mengikuti sunnah-sunnah yang bisa membantu kesehatan fisik ini dalam usia 40. Sudah banyak yang dikeluhkan, ya, sudah banyak yang dikeluhkan. Nah, pertama tentunya Abi sangat ingin memanfaatkan keberadaan antum sebagai orang-orang soleh nih untuk mendoakan siapapun dari kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah lekas sembuhkan
siapapun, khususnya yang sakit dari keluarga besar PPM, umumnya dari kaum muslimin, muslimat, tentunya kerabat, saudara kita, orang tua kita barangkali kalau saat ini sedang ada yang sakit. Mudah-mudahan Allah lekas angkat penyakitnya, tanpa tersisa sedikit pun Allah beri kesembuhan, dan sakit yang dideritanya menjadi kifarat, penggugur dosa-dosa. Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan. Abi ingin semuanya membaca Furqan Al-Fatihah. Baik, yang kedua, Abi ingin membesarkan hati kita semua dengan mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang bersilaturahim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, ingin sekali dengan hadis ini kita besarkan hati kita bahwa silaturahim yang saat ini sedang terwujud menjadi bukti bahwa Allah menyimpan keimanan di dalam hati kita semua. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Maka keberadaan iman ini betul-betul harus disyukuri. Walaupun kita dikatakan beriman karena keturunan, ya, tetapi seiring waktu kita belajar untuk terus memupuk iman kita dengan ilmu. Kita pernah masuk pesantren yang sama, kita belajar tauhid dari A'agim, dari guru kita. Alhamdulillah, sehingga keimanan ini patut untuk terus dijaga, disyukuri, agar tidak terlepas dari hati kita, agar akarnya selalu terhujam. Inilah yang ingin Abi sampaikan untuk membesarkan hati kita, bahwa kita bersyukur Allah takdirkan kita menjadi seorang mukmin, dan saat ini tanda keimanan itu kita sedang wujudkan dalam bentuk silaturahim kita. Kemudian berikutnya, Abi barangkali ya dengan yang hadir di sini mungkin ingin menyampaikan ucapan salam kepada teman-teman yang lain yang tidak hadir. Liyuballigh asyahidin al-ghaibin. Yang saat ini hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir satu ucapan salam Abi untuk mereka. Tentunya juga buat yang hadir di sini, bagi keluarga-keluarganya, bagi para suaminya, bagi para istrinya, bagi anak-anaknya. Abi Solah, udah berapa Abi Solah nih putra-putrinya? Baru 4. Masya Allah, antum makuntu ahsibu. Ini produk corona berapa? Produk corona. Produk corona kan, ini corona membuat beberapa pasangan Positif. produktif ini. Banyak yang positif. Nah, untuk menyampaikan salam, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, sisa umur berkahi kehidupannya. Allah penuhi dengan kebahagiaan lahir batin, sehat lahir batin, mudah-mudahan semuanya. Terkhusus Teh Rasi, Masya Allah, Teh Rasi. Sehat terus, ya. Mudah-mudahan bahagia terus. Amin. Ya, orang tua masih lengkap Teh Rasi. Alhamdulillah Ustaz, masih. Masya Allah, itu manfaatkan, ya. Surga antum ada di Ibu dan Bapak antum. Memanfaatkan keberadaan mereka yang masih ada.
Insya Allah. Ustaz. untuk berkhidmat. Ya, mudah-mudahan sisa umurnya berkah buat Teh Rasi, buat semua juga. Amin ya Allah. Barangkali Abi itu bukan tausiah ya, bukan tausiah. Abi ingin banyak mendengar kisah perjalanan hidup antum, terutama bagi yang pernah merasa dalam perjalanan hidupnya berhijrah, ya berhijrah dari Mekah kurang ke baik Madinah. menjadi baik. Nah itu banyak pelajaran biasanya. Ya siapapun. Abi Solah mungkin barangkali dulu pernah jadi preman pasar mana begitu. Apa ceritanya sampai membawa ke Darut Tauhid. Kekawajahan. Nah itu di bawah matanya kayak ada tato. Itu kayak ada tato tuh di bawah matanya. Itu apa itu? Bekas tato apa itu? Kekawajahan Ustaz. Nah, atau siapapun, barangkali Teh Rasi juga Kang Jo semuanya. Barangkali dari Abi hanya itu, nanti yang menyambung kalau ada yang nanya-nanya tentang apa gontor dan sebagainya, Abi siap menjawab insya Allah. Oh ya, Abi mohon doa saat ini sedang menjalankan studi S3 Abi di Jakarta. Alhamdulillah. Ya, untuk Barakallah. kuliahan semuanya sudah selesai. Ya, tinggal menyusun deskripsi sampai ke tahap seminar proposal. Tinggal 3 tahap lagi, seminar hasil, tertutup, kemudian terbuka. Abi mohon doa biar berkah ilmunya, biar bisa diselesaikan Amin. dalam waktunya yang tepat. Syukron, Amin. jazakallah Kang Jo. Assalamualaikum Amin. semuanya. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Abi Salis. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat terhadap kita semua. Mungkin langsung dilanjut ke Abi Solah sebelum ke sahabat-sahabat semua. Tafadhol Abi, udah pada kangen nih denger kata sayanya Abi Solah. Yang lucu-lucu terutama. Iya. Tafadhol Abi. Halo, Abi. Mana Abi nih? Abi Solah. Abi. Kayaknya nggak ada, Lur. Oh, ada. Udah masuk Ada. lagi. Ini. Halo Abi. Ya, halo. Abi, Assalamualaikum. Abi. Ini sinyal ini. Nampaknya Abi Halo. belum terhubung lagi. Ada. Ada. Kembali. Udah kembali. Mana Abi? Alhamdulillah. Kang Akom jangan Iya, diganti foto yang asli aja. Udah. Fadhol Abi Solah. Tunsihuna nasaiha ya Abi Solah. Ya, Ansih lana bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah amma ba'du. Terima kasih nih kepada Abi Salis, jauh-jauh dari Gontor nih kita bisa berjumpa walaupun dalam dunia maya dengan keluarga besar PPM angkatan 1 dan 2 ini ya. Ya, Bi. Ya, alhamdulillah. Sungguh sangat bahagia bisa berjumpa, bisa bersilaturahim. Tadi sebetulnya sudah disampaikan bagaimana manfaat dan keistimewaan bersilaturahim ya, yang disampaikan oleh Abi Salis. Tidak banyak yang Abi sampaikan, hanya ada hikmah sajalah. Di antaranya adalah bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia dan kesempatan, dan sekarang kita sudah tidak terasa ya, walaupun dulu yang menjadi Abi hanya Abi Solah dan Abi Salis ini. Sekarang hampir semua menjadi Abi mungkin ya, menjadi Umi. Sudah punya keluarga, sudah punya pasangan, sudah punya anak, dan kita bisa merasakan bagaimana perjuangan, pengorbanan orang tua kita. Ketika kita kuliah, ketika kita belajar, orang tua kitalah yang kemudian menjadi sarana oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kesuksesan kita. Sampai sekarang kita bisa memiliki profesi, bisa memiliki pekerjaan, amanah yang mungkin lebih baik daripada orang tua kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita dengan
lantunan doa-doa kita di setiap saat, apalagi ya ini pelajaran bagi antum semua, betapa sakit hatinya begitu ya, ketika 3 tahun yang lalu ibu meninggal, dan tahun kemarin beberapa bulan, 1 bulan ayah kemudian juga meninggal. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan doa dari antum semua, mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya, juga kemudian Amin. diterima amal ibadahnya, dan dijadikan Amin. ahli surganya. Maksud Abi Amin. adalah Amin. bagi mereka yang sekarang masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan berbakti kepada mereka, mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih hidup, karena tadi disampaikan oleh Ustadz Salis juga bahwa surga di bawah telapak kaki orang tua kita. Artinya keriduan orang tua, keriduan Allah adalah di balik keriduan mereka. Dan kita merasakan bagaimana ketika kita jadi orang tua sekarang, kita memiliki anak, bagaimana susahnya harus melakukan perjuangan yang ekstra ya untuk Abi. Abi sepertinya kehilangan sinyal. Terputus. Mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Ini dari PPM 1, leader PPM 1, mungkin Abi langsung ke Kang Rudi. Ya, boleh, silakan. Kang Rudi, tafadhol. Ya. Akom Jo, saya lagi ngetik. Masya Allah, siapa nih? Firman ya? Ustadz Akom. Ini Firman ya? Oh, Robi. Ya, Pak dosen, Robi. Tafadhol, Masya Rob. Allah. Mangga, Rob. Kang Akom dengan siapa itu? Lagi sambil ngetik, sambil mendengarkan nih. Mendengarkan saja saya mah. PPM 1, kita mulai dari PPM 1. Amir. Siapa aja. Amir. Halo, Kak Amir. Siap. Ya, silakan, Amir. Tafadhol. Apa ini saya jadi pemalu gini tiba-tiba aja? Oh, Masya Allah. Kemarin malu-maluin, sekarang pemalu. Ya. Apa ya? Izin bicara sebentar. Jadi ini mungkin pengalaman waktu lepas dari Bandung. Kemarin waktu masih di pesantren, terus kan mungkin males-malesan gitu. Sholat subuh sampai Abi datang ke kamar bawa sabun lidi atau apa waktu itu. Maafkan. Kemudian bersama ngapalin surat-surat pendek dengan Abi Sholah banyak yang tercecer. Tapi ya itu kan, jadi pada saat itu memang terus di pesantren cenderung kurang menikmati gitu kan. Tapi ketika kita pergi keluar dari situ dan ada di dunia nyata di luar pesantren, sebenarnya ilmu itu baru terasa, oh ternyata ini loh gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang dikasih kesempatan misalnya dari sekolah atau apa, kamu saya kasih izin 3 tahun buat nyantri lagi ke sana, saya pasti ambil kesempatan itu gitu. Karena ternyata manfaatnya baru terasa sekarang. Dan alhamdulillah kita tidak istilahnya merantau gitu, dan orang percaya karena kita berasal dari situ gitu. Nah, jadi justru kita kemarin sempat Kang siapa di sini
ada beberapa dari PPM yang pernah berkunjung ke sini. Jadi ada misi khusus gitu. Misi khususnya pertama saya membawa siswa saya ke Bandung atau yang dari Bandung saya bawa ke sini. Dan alhamdulillah yang dari Bandung bisa dibawa ke sini meskipun hanya baru beberapa orang untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini, dengan anak-anak di sini. Jadi itu sih yang kami rasakan. Aduh, saya jadi bingung gini ngomong jadi grogi. Lanjut Mir. Ya gitulah pokoknya mah bisa kumpul gini aja saya udah seneng banget, rasanya sudah terobati kangen selama ini. Karena mau pergi-pergi juga takut. Saya termasuk orang yang sangat parno dengan COVID ini. Afwan, Teh Rasi izin boleh melanjutkan moderatornya Teh. Alhamdulillah udah sampai Gontor. Kita mau masuk dulu. Jadi memang ada beberapa yang perlu diurusi dulu. Afwan, Teh Rasi. Halo Teh Rasi. Ya siap Lur. Ya, tafadhol Teh, mangga. Lanjut Om Amir. Ya, Ayo silakan Om Amir. Cukup bisa cukup. Gitu Cukup. aja. Saya menikmati saja, menikmati suasana. Jadi apa sekarang Amir? Jadi guru di mana? Oh, alhamdulillah sekarang di Jambi. Di Jambi. Betul. Dan alhamdulillah masih dipercaya dengan masyarakat buat jadi kepala sekolah gitu insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, mabruk. Tingkat Mabruk. SMP, SMA, SMK. SMK. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya dan melancarkan. Amin. Ya, Abi ingin menggarisbawahi. Boleh nggak Abi mengomentari sedikit? Siap, siap. Apa yang disampaikan Kang Amir luar biasa, hikmahnya bisa kita Ada ambil. Dede. Sepertinya Dede semuanya bangun pernah tidur. mengalami situasi seperti itu, menyesal dengan sesuatu yang pernah kita lalui karena kita merasa tidak maksimal ya menjalankannya. Kemudian kita berandai-andai, Abi. seandainya diberi kesempatan kembali, niscaya kita akan mengambil kesempatan itu dan Assalamualaikum. memanfaatkannya. Ya memang seperti itu kita sebagai manusia. Nah, yang menarik Waalaikumsalam, Abi tentang ini Salis. juga digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang penyesalan orang-orang yang kafir dan mereka meminta kepada Allah untuk mengembalikan ke dunia, mengerjakan kebaikan. Nah, mudah-mudahan tidak sampai terjadi kepada kita penyesalan yang sama dengan gambaran yang berbeda di akhirat nanti. Farji'na na'mal solihan inna kunna mukinun, itu yang inna mukinun dalam surat apa ya? Na'mal Ghair. Surat apa Teh Rasi itu? As-Sajdah kalau nggak salah ya. Surat Al-Qur'an. Oh, surat Al-Qur'an ya. Farji'na na'mal solihan inna Ghairukun na'mal. Ya. Masya Allah itu. Betul, itu hikmahnya besar sekali. Nah, hanya saja memang karena ada pepatah Arab yang mengatakan lan tarji'al ayyamu lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu, maka yang paling utama adalah bagaimana membalas penyesalan itu dengan berbuat lebih baik sebaik mungkin apa yang saat ini sedang ada di depan kita. Itu saja. Insya Allah wa'atbi'il sayyi'at hasanat. Ya. Yang kalau merasa yang dilalui banyak keburukan, ya saat ini lakukan banyak kebaikan, insya Allah akan menghapusnya. Itu sedikit komentar dari Abi biar jadi pembelajaran lebih dalam lagi. Syukron, bismillah barangkali. Siapa itu? Siapa itu? Abi sholat jangan dicubit dong, nangis tuh, jangan dicubit. Baru bangun tidur. Oh, kirain dicubitin sampai nangis. Alhamdulillah Abi udah sampai. Ah, ya. Oh. Nah, ini kontornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sampai di sini Abi.
Ya, ini di Gontor, ini di Wismanya, di hotelnya, Hotel Gontor nih. Insya Allah Kang Jo langsung merapat maghrib mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jazakallah Abi, insyaallah. Ya, Mangga kita makan terasi. makan Ya, pecel Abi. bareng. Ya. Acara apa nih, John? Mas John, acara apa? Pengen ketemu Abi. Allahu Dia Akbar. menawarkan itu software tentang data ya Kang Jo ya. Ya, insyaallah Abi. Mohon doanya semua. Ya, Mohon doanya Abi. siap. Nanti ketemu secepatnya insya Allah. Insyaallah Abi. Mangga terasi. Yang lain dong, Teh Rasi sendiri barangkali mungkin. Boleh. Nah, Apa ya? Masya Allah, tabarakallah. ya hikmah dari perjalanan hidup Teh Oh, yang bisa jadi pembelajaran buat kami. ya, Masya Allah, tabarakallah, Ustad. Yang bisa Alhamdulillahilladzi disampaikan. bi'amatihi tatimmus shalihat, Ustad. Itu yang bisa saya katakan, Ustad, dari perjalanan hidup saya. Kita satu pesantren padahal kita sama-sama dari didikannya Abi Salis dan juga Abi Solah. Tapi ternyata nasib itu berbeda-beda, Ustad. Dulu Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, dulu seneng banget ngebantu ngejodoh-jodohin orang kan, Ustad. Paling seneng banget. Mungkin teman-teman juga tahu bagaimana saya ngebantu teman-teman yang lain untuk tukar-tukaran kurikulum vitae, ngebantuin yang ta'aruf, bahkan ngebantuin yang nikahan. Tapi ya itu, kalau misalnya kita belajar matematika, diujinya di matematika. Kalau rasi diujinya ya di situ. Alhamdulillah. 2 kali Ustad. Dan Gak apa-apa. iya, kalau dibilang sedih, Rasi berpikir bahwa yang namanya takdir dari Allah selalu baik. Walaupun memang untuk sampai ke tahap oke, takdir Allah itu baik, itu memang butuh proses sampai butuh healing yang luar biasa. Tapi ternyata dengan adanya kejadian itu, Ustad, berlipat ganda kebaikan yang Allah turunkan sama Rasi gitu, Ustad. Akhirnya Rasi juga bisa lebih memahami tentang postpartum syndrome. Rasi lebih memahami tentang bagaimana menerapi orang, karena ternyata setelah kejadiannya Rasi bertemu dengan banyak orang yang akhirnya mau bunuh diri, yang akhirnya mau yang tangannya itu banyak sile-silenya dan sebagainya. Rasi bantu ngehealing itu karena Rasi pernah dalam posisi gelap gitu. Dan kehidupan itu pernah dalam posisi yang getir, Ustaz, nggak tahu cahaya tuh di mana gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dititipi untuk berada di kampus, Tad. Nggak pernah mimpi sih. Cuman pernah ngobrol-ngobrol aja sama Kang siapa ya? Kang Riki. Saya kalau manggil beliau itu dulur. Bahkan sebetulnya ketika kami mesantren juga, beliau yang ngajakin. Lur, kita mesantren yuk. Ayo. Saat itu mungkin Ustadz dan juga teman-teman tahu saya masih awam-awamnya, masih jahiliyah, dan beliau dan saya pernah ngobrol, Lur, nanti kita jadi dosen yuk. Ayo. Sesimpel itu ya, Lur, ya waktu itu ya. Tapi qadarullah, alhamdulillah sekarang Kang Riki dan juga saya dititipi untuk bertemu dengan mahasiswa. Jadi ya gitu, Ustadz, ternyata nggak cuma delivering the material, nggak cuma nyampain materi aja, sampai harus menterapi mahasiswa, sampai harus kalau misalnya ada yang kesurupan harus dosen yang turun tangan gitu. Oh, Masya Allah, mungkin ini yang dirasakan sama Abi Solah dan Abi Salis zaman waktu ya kita mondok ya. Bahkan kan sebetulnya tugas dari Abi itu hanya menyampaikan materi, bukan sampai ngebangunin dulurnya yang bernama Om Amit gitu. Aduh, ternyata geningan. Iya, yang pernah dialami sama Ustadz kealamin sama kita gitu, Ustadz. Jadi mohon pencerahannya, mohon doanya yang terbaik untuk kami semua. Walaupun ya kami mungkin udah dianggap dewasa, Ustadz, tapi buat kami Ustadz itu tetap abinya kami, mau bagaimanapun tetap abinya kami gitu. Jadi mohon diluruskan kalau misalnya agak bengkok gitu, Ustadz. Kalau misalnya salah ingetin aja, Ustadz. Sama seperti zaman kami masih nyantri dulu. Itu aja sih, Stan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ngajar di mana Teh Rasi itu? Hah? Ngajar di mana?
ngajar di Dosen? kampus. Mohon. Iya. Kampus Di mana? Di IKIP Siliwangi, Di Ustaz. UPI. IKIP Siliwangi di tempat tentara, IKIP Ustaz. Siliwangi. Bahasa Oh, Inggris ya? Bahasa Inggris, mohon. Oh, iya. bukannya UPI juga IKIP kan? IKIP UPI aja. juga kan IKIP? Kalau ini IKIP Siliwangi. Enggak, universitas Padahal IKIP. universitas padahal IKIP. Iya, zaman dulu ya. Alhamdulillah. Baik buat Teh Rasi, terima kasih cerita perjalanan hidupnya. Abi menggarisbawahi satu hal. Betul, tidak ada takdir Allah yang buruk. Insya Allah tidak ada takdir Allah yang buruk. Abi ingin membesarkan hati Teh Rasi bahwa Allah pernah menjelaskan posisi kecintaannya pada seorang hamba yang diuji dengan banyak ujian, ya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba maka dia akan mengujinya. Maka para sahabat itu dulu justru khawatir ketika dalam hidupnya lurus-lurus saja mereka. Ketika dalam hidupnya mereka lurus-lurus saja, mereka justru khawatir dan berkeluh kesah kepada Rasulullah dengan mengatakan, apakah Allah sudah tidak lagi mencintai kami? Kok hidup kami lurus-lurus saja tanpa ada ujian? Nah, justru makalah mereka itu khawatir dengan tidak ada ujian. Maka adanya ujian dalam hidup kita, terlebih lagi yang berat-berat, satu hal bahwa Allah sedang menunjukkan kecintaannya pada antum. Yang kedua, bahwa seberat apapun beban masalah yang dihadapi, pasti sudah sesuai dengan kemampuan menyelesaikannya. Toh terbukti, ya kan, ada hikmah antum tiba-tiba menjadi terapis psikologi, psikoterapis ya, yang seperti itu, masya Allah. Akhirnya melalui tangan antum kan banyak yang disembuhkan melalui tangan antum, banyak yang kembali ke jalan yang lurus, bisa berdakwah dan sebagainya dengan pengalaman hidup yang antum lalui. Masya Allah, terasi syukron atas ilmunya. Tafadhol Teh Rasi, syukron, jazakumullah. Itu ta'liq, komen dari Abi. Yang lain. Siapa nih? Ustadz Solah, mangga Ustadz Solah ayeuna nu mempersilahkan siapa Ustadz Solah mau nanya siapa boleh mangga. Ini Menpora, ini penasaran nih Menpora nih, Kang Rudi. Penasaran Ayo. apa, Bi? Cerita lah. Secara teori. Ayo, cerita. Cerita apa ya? Udah bingung, saya bukan pencerita yang baik, Bi. Lebih baik mendengarkan aja lah. Kebetulan masih di kantor, masih ada teman-teman. Gak WFH ya Kang Rudi ya? WFO, abdi mah. WFO. Oh iya. Ini ada yang belum keluarga nih, Evi Lailia. Kang Akom. Akom, mana Kang Akom? Ini Teh Evi, ini yang kembar teh bukan Teh Evi teh? Kembar ya? Evi dan Eva bukan? Ini Kiam At-Tarbawiyah itu Ini diwakili sama itu, Bi, orang Korea itu, Bi. berada di mana? Iim. Oh iya, ada Teh Iim. Apa kabar di Korea? Waalaikumsalam. Aduh, pengen nyalain video tapi ini bocah. Bentar. Assalamualaikum, Abi, dua Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Waalaikumsalam Korea. warahmatullahi wabarakatuh. Di Korea. Ya, Abi Sola, Abi Salis, Damang, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Kenal dengan Kun Kyakyong? Kenalnya sama Imro'ah. Iya, Abi, Masya Allah, dulu yang nangis-nangis ke Abi mau UTS kan, nggak bisa, malah sekarang
cerita Korea menarik mungkin Bi. Ada yang mau disampaikan? Enggak sih, enggak, biasa aja. Berapa nih Saling sehat. putra putrinya? Iya, Bi. Putra putrinya berapa? Alhamdulillah baru 2. 2 ya. Iya, yang satu 5 tahun, yang kedua bulan depan mau 3 tahun. Oh, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi Abi Salisnya mute. Punten. Ya, gimana perjalanan hidupnya bisa jadi cerita untuk kita nih, biar diambil hikmahnya. Apa Suaminya siapa, kok bisa sampai ke Korea itu apa gitu. ya? Siapa? Kemudian penghasilan dari YouTube-nya berapa? Aduh. Sedekah berapa? Oh, Abi tahu ada YouTube. Aduh, malu. Enggak, sebenarnya bikin vlog itu buat kenang-kenangan aja, karena insya Allah bulan depan mau kembali lagi ke Indonesia. Kita memutuskan kembali lebih cepat karena qadarullah ayah saya kan meninggal ya Abi ya. Jadi, tahun kemarin yang saya, Masya Allah makasih banget Abi bantuannya waktu itu buat adik saya yang di Mantingan bisa cepat langsung dipulangkan sebelum ayah dikuburkan saat itu. Jadi karena kedua adik ini semuanya dua-duanya di pondok, yang bungsu itu di Gontor Lampung, yang di atasnya di Gontor Mantingan, jadi insya Allah kita pulang lebih awal. Alhamdulillah juga dimudahkan suami bisa remote. Ya, nulis bisa. Biarin ikut apa-apa. Itu Ya, ini. Nah, ini Abi. mana sayang? Masalah. Abi Assalamualaikum. lihat di YouTube ini kemarin. Ya Allah, Masya Allah. Salah. Jadi dimudahkan, kita insya Allah beberapa minggu di Palembang, nanti kembali ke Bandung untuk berkhidmat di Indonesia gitu. Tapi insya Allah masih tetap lanjut di Koreanya gitu. Jadi jarak jauh, alhamdulillah. Pengalaman hidup apa ya? Jadi yang saya rasakan dulu ada 2, ya jadi ngobrol gini. Jadi ada dua karunia sebenarnya yang saya dapatkan waktu ke Bandung itu. Pertama masuk jurusan bahasa Arab. Kalau nggak gitu nggak bisa ini ya, gedor-gedor Abi Sholah buat belajar tarkib murakab. Yang kedua masuk PPM di situ. Di situ tuh kayak yang udah biasa saklek gitu. Kalau nggak boleh, kalau enggak gitu. Jadi ke bawah sampai di sini Abi. Jadi sebagai ibu di sini saya tuh yang kayak saklek banget sama makanan halal di sini kan. Jadi kayak yang ke bawah aja, Masya Allah gitu. Kalau saya dulu nggak di PPM, kayaknya saya nggak akan sesaklek ini, karena teman-teman di sini juga agak longgar gitu makannya, asal bukan babi mungkin mereka dimakan kayak gitu. Jadi saya tuh kayak yang ada rem tersendiri waktu dulu tuh pernah 24 jam nyantri bertahun-tahun, dan kayaknya itu sih yang kerasa banget. Jadi minoritas tapi insya Allah tetap bisa pokoknya bawa diri. Terus karena kita jadi emak-emak ya di sini, jadi gimana caranya biar anak tuh gimana. Jadi saya tuh banyak mendobrak tradisi di sini yang tidak dilakukan oleh orang sebelumnya gitu. Kayak anak-anak bawa bekal makanan di sini yang harusnya nggak boleh. Ya gimana caranya dibilangin bawa kayak gitu-gitu. Jadi intinya sok berani sih. Hebat. Kayak Hebat. Punya jiwa pendobrak itu mahal. Nah gitu, mendobrak. Jadi siap menanggung resiko ya kan, untuk berbeda dari orang lain tapi dalam kebaikan. Itu positif Teh. Itu karakter kuat itu. Gak tahu baik apa enggak, siap diblokir. Insya Allah. Hebat. Itu suaminya ini diplomat apa gimana? Suami saya itu orang Indonesia. Enggak, Bi, beliau S3 di Korea di sini.
tuh dapat kesempatan S3 di sini gitu. Dan harusnya 4 tahun karena ya itu tadi alasan tadi kita kembali lebih cepat biar lebih dekat dengan orang tua dan alhamdulillah diizinkan profesornya karena corona jadi kita bisa ini kan bisa daring gitu. Jadi kita Bagus. lebih Hebat memilih lah. dan iya. Sebaik-baiknya berada di negeri orang, tetap di kampung sendiri lebih nyaman. Betul Masya ya, Taim Allah. ya? Iya, kalian nitip adik-adik juga. Ini dua-duanya nggak tahu kenapa, pokoknya wasiat almarhum ayah gitu. Pokoknya dua-duanya tuh gontor aja Harus dua-duanya. tamat Jadi dan gontor misah. ya. Satu di Mantingan, satu di Lampung, itu dua-duanya dan Masya Allah kita kerasa banget pas corona ini di saat pesantren lain mungkin dipulangin gitu ya atau ini Gontor malah masih tetap. iya masih tetap dan di lockdown sekarang nggak bisa dikunjungi Masya Allah. Tapi percaya aja jadi saya titipkan adik-adik saya yang masih kecil itu karena ayah sudah nggak ada kan jadi kayak udahlah Bismillah pengganti sosok ayahnya di Gontor biarkan dengan ininya. Jadi biarkan mereka berkembang di sana gitu. Bismillah. Makasih Taim. Ya, Terima kasih. Jazakallah ilmunya. Salam dari putrinya. Itu putrinya ya? Iya. Ah. Ke-1, kedua? Kedua ya? Yang pertama, yang pertama. Yang Ini yang 5 tahun. Iya, yang satunya lagi laki-laki. Tadi juga bawa anak tuh ya? Iya. Abi. Coba yang lain ya. Yang lain siapa tuh? Ada Kang Akom belum? Teh Mela. Ustadz Akom. Ada Evi. Kang Masih Firman ya itu ya? tuh. Kang Robi belum. Ayo dong, siapa aja deh. Silahkan. Ustadz Akom. Menarik ini. Ustadz Akom. Ayo Sedakom dan juga Ustazah Iik. Kang Riki udah bisa bergabung juga. Pak Riki, Syahidan. Kang Akom masih di mute, Kang Akom. Ayo Sedakom, unmute Ustad. Sama enggak Kang. Berapa jumlahnya Sadakom? Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya apa ya? Speechless gitu. Betul nggak? Speechless. Dan sangat bersyukur sekali dengan ada acara pada sore hari ini. Jazakumullah khairan, panitia yang fasilitasi terselenggaranya silaturahim secara virtual ini ya. Abi Solah, Abi Salis, wajah ini nih sahabat terkasih, para sahabat terkasih, Ahmad Bartanamal, Kang Rudi, Kang Nardia. Wah, Sadayana ya. Dibuka lah. 20 nih yang udah hadir gitu. Ustadz Ahmad Bartanamal masih ada madunya itu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ya intinya Mas. Lanjut aja Ustadz Akom. Mau bilang apa gitu. Selain tadi rasa terima kasih kepada para panitia, hatur nuhun oge ka Teh Rasi tadi sempat menyampaikan tentang menjadi jalan pertemuan dari beberapa pasangan. Nah, termasuk diantaranya ini buka kartu nih, termasuk diantaranya saya sama Teh Iik. Gitu. Jalan pertemuannya melalui Teh Rasi salah satunya. Masya Allah. Teh Rasi sedang membangun rumah. Buat Abi, ya Abi Solah sama Abi Salis juga. Ini kayak awet muda gitu ya. Waktu PPM maupun sekarang
wajahnya tetap sama gitu. Iya. Baru 24. Malah kita yang nyusul ya Kak Akom ya. Iya. Baru Malah 24. terlihat kayaknya kalau Abi Solah sama Abi Salis masih tetap awet muda, sementara kok saya mah bermutu gitu ya, bermuka tua. Sama Kang Akom, sama ini teh asiknya gitu ya. Hatur nuhun Abi Salis sama Abi Solah didikannya di PPM sangat menginspirasi, dan sejujurnya sejak mengajar dulu, pertama kali mengajar di Pondok Pesantren Binaul Ummah, saya ingin dipanggil Abi gitu karena teringat dengan Abi Solah sama Abi Salis dulu gitu. Jadi sejak awal mengajar sampai hari ini tidak ada yang manggil Bapak, manggilnya Abi gitu. Dan terasa pada saat mengubah panggilan gitu kan, kalau yang lain dipanggil Bapak, dipanggil Ustadz, dipanggil Mister ya kalau yang ngajar bahasa Inggris. Kalau saya dipanggilnya Abi, itu terasa hubungan dengan para murid itu tidak sekedar hubungan guru dan murid saja, tapi memang ada hubungan lain, ada hubungan emosional yang lebih kuat gitu. Lalu ya cerita tentang pengalaman hidup ya. Kalau cerita pengalaman hidup yang paling berkesan ya salah satunya keberadaan waktu di Bandung. Dulu tidak pernah terbayang gitu ya bisa masuk ke Darut Tauhid, bisa masuk PPM, bisa masuk UPI, bahkan tidak perlu, sangat di bawah garis rata-rata, di bawah standar banget gitu. Sempat dulu nyaris tidak jadi kuliahnya karena tersendat dengan hal-hal ekonomi, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa pada akhirnya bisa menyelesaikan kuliah. Jadi mungkin salah satu yang bisa berkesan itu, salah satu ayat yang paling favorit itu ayat Allah yang mengatakan bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan itu juga yang sering diungkap oleh Agim gitu. Tugas kita takwa aja, kemudian jalan keluar atas segala permasalahan hidup nanti Allah yang sediakan jalan keluarnya. Bahkan Allah akan sediakan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu betul sekali, terasa sekali bahwa segala pertolongan itu nanti Allah yang ngurus gitu, kalau kita fokusnya ke Allah gitu. Dan pada saat bergabung di PPM, hal itu terkuatkan gitu ya. Tapi pada saat keluar dari PPM, sempat mengalami seperti yang dialami oleh Kang Amir tadi gitu ya. Ada saat-saat ketika kita sudah keluar dari PPM itu ingin balik lagi, seandainya sekarang ada tawaran untuk kembali mengulang masa-masa di PPM, ingin ikutan dengan memaksimalkan waktu, memaksimalkan kebersamaan di PPM itu gitu. Karena sempat juga ya namanya ini keimanan kadang naik, kadang turun, kadang lagi semangat, kadang futur. Ingin rasanya kalau kembali lagi ke PPM itu kalau bisa futur-futurnya itu diatasi gitu, diatasi supaya bisa maksimal di sana gitu. Aduh, jadi panjang lebar deh. Takut. Segitu corona. mungkin Nabi. Ya, hebat. Syukur. Daging semua, yang disampaikan daging semua, ilmu semua, insya Allah. Kang Barta juga nuhun, ini dulu didukung penuh sama Kang Barta sebagai sponsor pernikahan.
Hebat, jazakumullah. Syukron Kang Akom ilmunya. Salam buat Bu Akom. Yang lain siapa silahkan. Nih, ada Kang Kardia. Kang Kardia mana nih? Kang Kardia. Kang Barta belum bicara. Itu Ustaz Barta tuh. Ustaz Barta, fadhol. Ayo Ustaz Barta nama. Kang Barta. Assalamualaikum, Kang. Oh, maghrib, mau maghrib. Waalaikumsalam. Pamit sebentar, Abi. Oh iya, Kang Barta. Maghrib ya? Udah masuk. Udah masuk maghrib ya, insya Allah. Udah waktunya berbuka ya. Kang Barta di mana kok maghribnya duluan? Di Sulawesi. Iya, Sulawesi ya. Oh, Sulawesi. Masya Allah, fadhol. Ya, insya Allah sebentar lanjut lagi, insya Allah. Kalau bulan Ramadan nanti bukanya ngeduluan ya? Insya Allah. Itu ada bakti itu. Nih ada Eka. Ada Ya, Firman tuh, Kang Firman. Teh Evi, Kang Firman. Ayo, Kang Eka. Assalamualaikum, Bi. Damang, Bi. Salam, alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, jangan pakai MU dong, saya Chelsea nih. Lagi di atas. Maaf, puncak Lagi di dingin. atas, ya. Hebat. Setelah sekian lama ya. Sepertinya Kardia dari tadi mau duluan, Bi. Silakan ke Kardia dulu. Ya, oh iya silakan. Iya, kayaknya Kardia udah nggak kuat, Bi. Yang pertama hadir tuh. Yang pertama hadir. Fadhol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya ya dari dulu ketika Allah takdirkan bergabung di KBPPM, mungkin saya termasuk orang yang jarang bicara ya, Bi. Karena apa sih? Karena ketika saat ini saja, ketika dirasakan, ketika di tengah-tengah teman-teman yang luar biasa, itu ada rasa minder. Dulu itu yang saya rasakan pada saat di KBPPM. Karena dirasa memang dikelilingi orang-orang yang luar biasa hebat. Ya banyak hal lah. Mungkin walaupun saya termasuk santri yang paling lama di PPM di 3 tahun bersama Kang Barta dengan Afgan 3 tahun. Namun dari perjalanan selama nyantri di Darut Tauhid di KBPPM, alhamdulillah banyak sekali hikmahnya. Ada yang memang tadi sama seperti yang lain perjalanannya, namun hal yang perjalanan hidup yang menarik ataupun yang saya rasakan saat ini adalah ya tadi sudah disinggung terkait dengan takdir Allah, itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Cuma memang waktu saja, ada yang memang diungkap dalam waktu yang dekat, singkat, bahkan ada yang butuh waktu lama. Satu hal yang saya ingin ceritakan terkait pindah jurusan, Abi. Mungkin saya termasuk mahasiswa terlama di UPI 14 semester, Abi. Karena hijrah tadi itu, mungkin murtad dari jika tuh pada saat itu akhirnya pindah, dapat hidayah di jurusan yang sekarang mengantarkan alhamdulillah. Namun pada saat itu ya banyak orang yang menyayangkan tentang pindah jurusan saya itu. Namun saya pada saat itu saya tidak pernah berpikir atau berburuk sangka kepada Allah. Pasti ada hikmah, ada pelajaran yang bisa saya dapatkan, baik dekat ataupun lambat. Nah, satu persatu hikmah itu saya dapatkan dari mulai ketemu jodoh, kemudian dapat pekerjaan, dapat sekarang pekerjaan yang alhamdulillah lah dirasa ataupun enak lah alhamdulillah. Dari sisi tempat tidak terlalu jauh, dari sisi ya kenyamanan nyaman juga, dan yang terpenting banyak di tempat kerja baru ini saya lebih punya kesempatan untuk bisa berkreasi lah, Bi. Saya sekarang ngajar di Karawang, tepatnya di Banyusari, salah satu kecamatan
bagian timur Karawang, ya dekat pesisir juga sih Abi. Jadi banyak hal lah ketika saya ditakdirkan di KBPPM, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, dari gaya bicara yang tadi juga luar biasa lah. Jadi itu menginspirasi dan memotivasi saya untuk senantiasa bisa mengikuti hal-hal yang jejak-jejak yang baiknya dari mereka. Alhamdulillah lah dari ikut KBPPM, Darut Tauhid, bertemu dengan beragam aktivis, dakwah dan seterusnya lah. Ya itulah banyak mewarnai hidup saya, menambah kepercayaan diri ketika bekerja, sekarang istilahnya berjuang di dunia pendidikan. Ya alhamdulillah lah banyak hal yang bisa saya dapatkan. Itu saja paling Bi yang bisa saya sampaikan, biar kebagian ngomong semua lah Bi. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Abi garis bawahi kata-kata terakhir, berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam dunia pendidikan. Insya Allah tidak kalah nilai perjuangannya dengan mereka yang berjihad di medan perang, ya. Maka jihad dalam pendidikan juga sangat mulia di sisi Allah. Maka antum berbuatlah sebaik mungkin untuk bisa melahirkan generasi penerus yang tidak lemah, ya. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai melahirkan penerus yang lemah. Maka perkuat karakter mereka. Karakter itu ada dua. Kalau dalam konsep Pak Agim itu ada karakter baik dan karakter kuat. Dalam konsep Anies Baswedan itu ada karakter moral dan karakter kinerja. Hampir sama definisinya, hanya beda istilah saja. Nah, dua karakter itu yang memang harus sungguh-sungguh kita bisa lahirkan dari generasi yang kita didik. Hebat Kang Kardia. Terus berjuang dalam jihad pendidikan. Ya, terima kasih. Antum sama Abi sama. Kita sedang berjuang dalam doanya Abi. Ya, agar istiqomah. Jangan istiqomah. Jangan istiqomah. Nanti. Siap. Itu dari Ustaz Salis dulu tuh. Kata suami takut mama. Ya, Kang Redi tuh udah siap dengan mic-nya, Masya Allah, menggendong bayi. Masya Allah. Masya Allah, baru 3 minggu. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Abi Salis dan Ustaz Solah, Abi Solah, kemudian rekan-rekan yang ikut berkumpul di sini. Masya Allah. Tadi mendengarkan juga, menyimak kata Abi Salis juga sudah daging semua ini. Iya, betul. Alhamdulillah, saya menggendong bayi yang baru 3 minggu. Mohon doanya. Ini anak ketiga Abi, anak ketiga. Yang pertama baru 4 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga sekarang 3 minggu. Tunji berarti tunjinya setahun hiji. Tunji yang ke satu kedua, yang dari kedua ketiganya ada jarak sekitar berapa 3 tahunan. Luar biasa. Bisa menjaga amanahnya ini yang paling berat bagi seorang bapak rumah tangga adalah menjaga dari api neraka nih. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ayat yang ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Ini yang paling berat mungkin ya, amanah yang Allah titipkan. Perjalanan hidup saya ini Masya Allah apa ya, sekarang Bi mungkin cerita sekarang di Garut Bi, kembali lagi ke Garut Bi, habis dari Bandung ke Garut lagi, kemudian menikah di sini dengan orang yang dekat, hanya berapa ya, 12 kilometeran lah dari sini. Lebih hemat itu. Lebih hemat untuk mudiknya ya. Karena
Asgar ya, Asgar ini kan. Garutnya, Terus apa lagi Bi, ya? Ya Bi, Garutnya di mana? di Cilawu Bi, Pasanggerahan. Ini dekat ke Gunung Cikuray. Iya, iya. Mangga nanti mampir kalau lewat ke Garut Bi atau ke sini silaturahim. Perjalanan hidup saya dari mana ini mulainya ya ceritanya? Jangan Sudah dari daging lahir, segar tadi juga jangan dari lahir kelamaan. ya terlepas dari PPM saya hanya 1 tahun waktu itu, kemudian lanjut ke kosan di Cipaku, kemudian sampai singkat cerita selesai di UPI saya kembali lagi dan berkhidmat di salah satu sekolah. Sebelumnya sudah merapat ke Binaul Ummah, cuma nggak jadi ke Kang Akom nih. Ke Sadakom. Masya Allah. Khidmat di salah satu sekolah sebagai pengajar, kemudian di sekolah yang lain sebagai operator sekolah. Saya sempat diujikan oleh anak Bi. Waktu anak yang kedua itu diuji nistagmus. Jadi anak saya itu kalau melihat itu getar bola matanya itu. Getar, kemudian kepalanya nggak diam. Itu sempat menjadi apa ya? Jadi kesedihan buat saya pribadi dan istri gitu. Kami berikhtiar untuk bagaimana caranya supaya anak ini sehat gitu, karena bayangan kami kalau nanti sudah besar seperti itu sedih gitu ya. Akhirnya kami ikhtiar sampai ke Hasan Sadikin beberapa kali, sebelumnya ke Cicendo harus di treatment yang luar biasa, tapi kami sempat menjalani ke Hasan Sadikin beberapa kali dan terhenti, kami menghentikan ikhtiar ke Hasan Sadikin karena berat gitu ya untuk anak yang baru beberapa bulan, anak kedua itu 1 tahun lebihan gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti treatment ke Hasan Sadikin, itu belum ke pengobatan, tapi kami beralih ke alternatif ikhtiarnya, dan itu hanya beberapa kali, 5 kali ke Tasik. Kami hentikan juga, kami pasrahkan semuanya ke Allah. Istri banyak berdoa sambil lihat natap anak waktu tidur gitu. Masya Allah, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dan kami berhenti karena kami sudah angkat tangan, tapi alhamdulillah akhirnya setelah lihat anak matanya sudah enggak goyang-goyang lagi, kepalanya juga enggak apa ya, jadilah Masya Allah gitu Bi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sekarang sudah sembuh ya? Alhamdulillah, anak kedua sudah sembuh dari nistagmus. Kami juga belum mengenal sebelumnya apa itu nistagmus. Akhirnya Allah hantarkan untuk mengenal nistagmus itu. Itu aja Bi, nggak banyak yang bisa disampaikan. Mungkin hal yang ingin saya sampaikan juga sama sepertinya seorang ayah atau ibu itu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya sampai titik yang bisa dilakukan begitu Bi. Betul, betul. Saya kira itu menjadi prinsip semua orang tua. Kalaupun boleh ya, dengan contoh yang lebih sederhananya,
daripada anak yang sakit lebih baik kita deh yang sakit gitu. Cuman itu juga tentunya tidak benar. Ya. Tapi Masya Allah, Abi garis bawahi dari cerita Kang Redi adalah bagaimana keyakinan yang kuat kepada pertolongan Allah, itulah justru yang mengantarkan pada kesembuhan ya, kesembuhan putranya, terutama Ares bergetar dengan doanya seorang ibu untuk anaknya. Luar biasa, doanya seorang ibu untuk anaknya membuat Ares Allah bergetar, kemudian apa yang diharapkan, diminta, dipanjatkan dalam doa dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, berkah insya Allah Kang Redi, terima kasih ceritanya. Terima kasih Kang Redi. Yang lain siapa nih? Eka. Izin boleh Bi, tadi punten lagi masih Eka ada tadi di kantor izin saya ya. juga ada pimpinan. Ayo Kang Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi diberikan kesempatan bicara namun masih mengerjakan sesuatu dan juga masih ada teman dan pimpinan di kantor, jadi masih nggak enak lah kalau berbicara panjang lebar gitu. Kalau yang lain barangkali cerita pengalaman, kalau saya mau minta nasihat mungkin Bi, dari Abi Salis, dari Abi Solah, mungkin teman-teman juga sudah tahu cerita pengalaman saya dulu seperti apa dari orang olahraga gitu ya, dunia POK, kemudian hijrah ke PPM, seolah-olah dunia yang berbeda gitu. Di olahraga seperti ini, kemudian masuk ke PPM yang alhamdulillah luar biasa, dapat guru yang luar biasa, teman-teman luar biasa, sehingga merasakan lingkungan yang sangat kondusif gitu, untuk lebih dekat kepada Allah, beribadah dengan baik seperti apa. Sampai akhirnya kan saya tetap mengajari DT dan akhirnya saya kembali lagi ke dunia olahraga dengan birokrasinya. Kalau dulu dunia pendidikannya, sekarang dunia birokrasinya di dinasnya, dinas olahraga dan pemuda. Dan saya rasakan berbeda gitu, lingkungan kerjanya dengan di DT seperti apa, jauh berbeda lah dari kondisi teman-teman, kondisi pimpinan seperti apa. Dunia birokrasi berbeda dengan dunia pendidikan. Kalau saya lihat kan teman-teman di sini kebanyakan di dunia pendidikan ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi ustaz gitu ya, punya guru ngaji sih. Mungkin juga ada yang berbisnis gitu ya. Kalau yang saya lihat di birokrasi di sini mungkin saya ya. Kalau yang ada di sini barangkali ya, mohon maaf kalau saya salah datanya. Mempertahankan karakter kuat itu, baku itu harus menyesuaikan situasi mungkin. Kalau pengalaman saya sekarang gitu, nggak bisa saklek kita harus gini-gini karena akan berbenturan dengan pimpinan, dengan teman-teman dan segala macam. Jauhlah kalau kita berbicara ke dalam situasi negara kita saat ini gitu ya. Sedikit dikritik masuk undang-undang ITE gitu. Kurang lebih kalau misalkan di kantor juga harus menjaga situasi itu. Nah itu barangkali minta nasihatnya seperti apa agar kita bisa mempertahankan karakter dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dulu di pesantren seperti apa. Barangkali itu Bi, minta masukan juga nasihat dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Abi kira semua manusia itu membawa fitrah berupa kebaikan dalam dirinya. Jadi seburuk apapun orang itu pada dasarnya fitrahnya itu adalah baik. Nah, misalnya kita sementara ini berada dalam posisi yang sedang diatur orang ya. Sebagai bawahan, kita punya atasan dan lain sebagainya. Misalnya dalam pandang kita punya pandangan yang kurang baik tentang atasan kita. Pasti ada yang menjadi dasar fitrah yang bersangkutan, yang baik gitu, untuk kemudian kita bisa bersinergi dalam kebaikan itu tanpa kita harus mengorbankan prinsip hidup kita. Ya, dan insya Allah mungkin kalau Kang Rudi mampu memperlihatkan potensi dirinya yang menjadi keunggulan antum dengan sendirinya mendapatkan
penghargaan dari orang lain, ya kan? Dan insya Allah sekalipun kita masih berada dalam kendali orang, kalau orang lain menghargai kita, kita pasti diberi kebebasan untuk berekspresi, ya. Asal saja jangan sampai berbenturan dengan prinsip hidup kita, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu ketika minkum gitu. Ketaatan terhadap ulil amri itu ketika dia memang bagian dari minna mukmin, kemudian sejalan dengan nilai-nilai Islam, sejalan dengan nilai-nilai keimanan kita. Maka insya Allah Kang Rudi bisa menghadapi situasi apapun, ya, dengan pengalaman antum menjadi santri di DT yang sudah dididik oleh AA, karakter baik, karakter kuatnya, insya Allah mampu beradaptasi. Nah, paling tentang strategi menghadapi orang dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda itu mungkin satu, ya, kita juga dapat ilmu dari AA untuk sibuk dengan kebaikan, ya. Kemudian jangan sampai menyibukkan dengan kekurangan orang lain. Kemudian menyadari bahwa kita pun masih ada hal-hal yang tidak baik untuk kemudian kita perbaiki. Ya, kemudian bisa menyenangkan orang lain gitu tanpa harus menjual harga diri kan begitu. Ya, begitu aja mungkin strateginya, ya. Kemudian perlihatkan prestasi kita sehingga orang lain menghargai. Penghargaan itu yang membuat kita diberi kebebasan untuk berekspresi. Ya, ambil hatinya dengan prestasi yang bisa kita tunjukkan, Kang Rudi. Habis sholat barangkali menambah. Oh, udah cukup itu, udah bagus. Yang jelas pertama tentu kita syukuri ya, Kang Rudi, bahwa untuk mendapatkan amanah pekerjaan seperti Kang Rudi itu tidak setiap orang bisa didapatkan. Banyak orang yang ngantri untuk mendapatkan posisi itu, tapi takdir Allah memberikan amanahnya kepada Kang Rudi. Mudah-mudahan di dunia kerjanya kita seperti ikan asin di lautan, ya. Seperti ikan di lautan. Meskipun airnya asin tetapi tidak terbawa asin. Lingkungan yang tidak seperti di Darut Tauhid dulu jangan menjadi alasan kita terbawa oleh mereka. Tapi justru kita harus tetap bisa menjaga prinsip-prinsip kita. Tadi disampaikan oleh Abi Salis, prinsip agama tetap dipegang. Pembiasaan-pembiasaan zaman dulu juga kalau itu baik diperlihatkan, bahkan menjadi suri tauladan buat mereka itu jauh lebih baik. Jadilah ragi meskipun kecil tapi bisa mewarnai lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan rezekinya berkah buat Kang Rudi dan keluarga ya. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon Abi Salis, Abi Sholah. Hebat. Yang lain panginten. Yang belum siapa? Ini gimana hostnya? Udah maghrib belum di sana? Kalau di sini belum. Juga Abi. Kang Barta itu lagi Kang Barta silakan. Kang Barta. Ayo Kang Barta. Sholat ada zikir untuk Kang Barta tuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Mohon maaf, baru habis sholat di Sulawesi ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi lambat masuk karena ini kesibukan. Saya salam dulu nih sama Abi Salis, Abi Sholah, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu, Abi. Amin. Terima kasih atas ilmunya selama PPM dulu. Selalu ternyanyi gitu, terbayang-bayang ilmunya, alhamdulillah. Ambil khusus Abi Salis, kalau lihat Abi Salis ingat kakak. Perawakannya, suaranya itu mirip-mirip kakak. Jadi dulu ketika di Bandung, kalau lihat Abi itu ingatnya kakak. Alhamdulillah. Abi Sholah juga alhamdulillah kelembutannya itu selalu terbayang-bayang Abi Sholah. Jadi ingin ikutin kelembutannya gitu. Walaupun karakter saya orang Praja, orang Sulawesi agak keras gitu. Alhamdulillah tersundakanlah selama di Sunda gitu. Sama teman-teman juga semuanya ya. Kang Akom, alhamdulillah, barakallah. Semoga sehat-sehat selalu Kang. Ya, banyak ilmu dari Kang Akom dulu.
Kang siapa lagi nih? Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kang Kardia, Kang Rudi, alhamdulillah, barakallah. Kang Rudi, Kang Kardia, Kang siapa lagi nih? Kang Amir, alhamdulillah, Kang Redi. Kang Bakti, alhamdulillah. Mohon maaf Kang Bakti nggak sempat ke Mamuju ya. Kami udah lebih duluan kemarin bawa bantuannya, jadi udah nggak ke sana lagi. Kang Jo, sehat-sehat selalu Kang. Ya. Kang Jati, alhamdulillah. Ada Teh Rasi juga. Kang Rio, Kang Riki, alhamdulillah. Kang Eka juga, sama Tete semuanya. Kang Robi yang terakhir ya, alhamdulillah. Ya. Kang Robi. Masya Allah. Saya disuruh ngapain nih kira-kira? Ya, baru habis sholat nih di masjid. Marta istrinya mana Kang Marta? Ya. Jadi saya mulai dari mana ya? Cerita perjalanan hidup yang ada nilai hikmahnya Kang Barta. Oh ya, insya Allah. Mudah-mudahan terlindungi dari ria ya sedikit pun. Mudah-mudahan Allah melindungi. Jadi ketika di pesantren tuh betul-betul nggak pernah kebayang. Jadi masa-masa paling masa-masa lagi down gitu. Ketika sempat kuliah di Unhas, dulu kan sempat kuliah di Unhas Makassar, teknik geologi, itu agak-agak keras juga kan, senioritas dan segala macam, sehingga hal-hal yang berbau fisik itu sering dilakuin ketika di Unhas dulu. Nah, pas masa-masa lagi downnya itu tiba-tiba dapat petunjuk lah. Adik kan kuliah di UPI. Pas lagi Idul Fitri balik ke Toraja. Tanah Toraja itu sekitar 300 kilo dari Makassar, masih jauh lah, 8 jam perjalanan, agak terpencil. Nah, disitulah kemudian cara Allah menarik hambanya itu betul-betul sangat misterius. Saya juga nggak pernah kebayang. Cuman ketika masa-masa sangat krisis iman lah, kalau boleh dikatakan, nggak kenal agama, nggak tahu sholat, nggak paham gitulah. Saya cuman berdoa aja sama Allah. Jadi doa yang selalu saya ingat itu, padahal dulu sholatnya nggak paham baca apa. Habis sholat tuh selalu doa, ya Allah, saya ingin berada di tempat yang saya bisa ingat sama Engkau. Ya Allah, kirimkan saya teman-teman yang bisa membuat saya selalu ingat sama Engkau ya Allah. Tapi saya juga nggak tahu ini doa dari mana, kalimatnya dari mana. Saya cuma doa aja gitu. Ya, dari situ ya pelan-pelan mulai mulai terlihatlah jawaban dari doa-doa itu ya melalui adik saya ini yang kuliah di UPI. Saya juga nggak tahu DT itu apa, UPI itu apa, Bandung itu apa, nggak tahu, cuma ngikut-ngikut doang sama adik. Ya alhamdulillah disitulah awal mulanya bisa kenal dengan Bandung, kenal dengan teman-teman semua, dengan Abi, dengan Agim tentunya, alhamdulillah. Nah, di sini yang saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya sulit diinikan lah, dan kata-kata perasaan yang gimana ya gitu ketika Allah yang berkehendak. Kalau dilihat dari kondisi saya mah sepertinya nggak layak gitu, dengan banyak hal-hal yang kurang baik, tapi ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, nah dikasihlah itu sampai saat ini luar biasa. Kasih sayang Allah itu, karunia Allah itu betul-betul saya merasa betul-betul sampai sekarang itu terus mengalir deras seperti keran yang tidak pernah tertutup. Saya kembali ke kampung pun dengan karunia yang luar biasa Allah berikan, melanjutkan usaha orang tua yang sudah mapan, memberikan amanah-amanah. Di sini juga Toraja ini daerah minoritas. Muslim di sini hanya nggak sampai 10% Muslim. Tapi suasana
kekeluargaannya dengan orang-orang non juga itu terbangun sangat baik sih, walaupun kami minoritas. Ya sampai sekarang itu terasa aja bahwa Allah itu betul-betul memberi karunia itu nggak ada habisnya lah dalam hidup saya. Nah ini yang kadang menjadi beban pikiran saya ini, kira-kira bagaimana kemudian nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kualitas ibadah dan kualitas dakwah saya yang hanya begini-gini aja. Jadi dengan ini ya, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih. Saya cuman ini aja. Terima kasih Kang Barta. Iya, Bi. Terima kasih Kang Barta. Iya, Bi. Ingin membesarkan hati untuk tidak mengatakan hanya begini-begini saja, karena dakwah dengan keteladanan ya, itu memberi pengaruh pada perubahan situasi dan keadaan di sekitar kita lebih efektif daripada yang berdakwah dengan berretorika ya, berbicara di atas mimbar. Dan sebagai minoritas di tengah mayoritas ya, dalam dakwah tentunya metode keteladanan lah yang paling efektif untuk diterapkan ya. Bagaimana memberi contoh, menjadi contoh, memberi contoh dan menjadi contoh. Nah, banyak orang mampu memberi contoh tapi tidak mampu menjadi contoh. Nah, dakwah dengan memberi contoh dan menjadi contoh bagi minoritas adalah metode yang tepat untuk dipilih. Jadi nggak usah banyak bicara, tapi perlihatkan perilaku yang baik, akhlak yang mulia, bagaimana kita menyapa siapa saja yang bertemu dengan kita, kemudian tundukkan pandangan, ya lembutkan perkataan, ya. Kemudian banyak tersenyum. Ya Rob, semoga dakwah antum berhasil dengan apapun yang bisa dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Ya Rob. Syukron ilmunya Kang Barta. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakallah khairan. Berjuang Kang Barta ya. Iya. Ya. Tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir. Iya, Bi. Sebab tugas kita adalah memberikan peringatan. Nabi Nuh juga dakwah lama, tapi Allah mentakdirkan pengikutnya tidak lebih banyak ya. Banyak para nabi, para rasul yang statusnya mulia sebagai nabi dan rasul, tapi ukurannya bukan banyaknya umat, karena memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat moto kita adalah ad-dakwah lil hadarah ya. Dakwah untuk peradaban. Mungkin nanti anak cucu generasi dari Kang Barta lah yang kemudian bisa menikmati hasil perjuangan dari Kang Barta saat ini. Dan nanti jerih payah Kang Barta berdakwah di Tanah Toraja itu bisa Allah berikan pahala yang banyak ya nanti di akhirat. Terima kasih Kang Barta ya. Amin ya Allah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Siapa? Ada Kang Firman belum? Ada Kang Firman? Ada siapa lagi itu? Teh Evi Lailiah. Itu Kang Firman ya. Robi belum Robi. Robi, mana Kang Robi? Masya Allah, dosen kita nih. Betul Kang Robi. Ini detik-detik terakhir ini menjelang maghrib sepertinya ya? Iya, 6 menit lagi nih. Ayo, silakan. Hostnya bagaimana hostnya? Kang Robi mana Kang Robi? Ini Teh Maulida yang dulu jatuh di genting nih. Wah, Masya Allah, mana Teh Maulida? Jatuh di genting mana? Diapain sama Abi? Iya, Abi. Diapain, Bi? Aja. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah, sehat, Abi. Aduh, apa nih? Awal kangen. Sama Teh Rasi. Aduh, bener. Abi damang. Sehat, alhamdulillah.
Ya, mangga mendengar cerita yang lain yang luar biasa, hebat bawa-bawa. Ya, Bi, mangga yang lain aja mendengarkan dari tadi. Udah berapa Teh Maulida putranya? Oh, belum dibuat, Bi, sepertinya. Masih loading. Ya, Bi, sekarang udah nggak jatuh dari genting lagi. Masya Allah ini layar Abi ini nampak. Kang Jati mana? Kang Jati nggak ada ya? Kang Jati, Oki nih. Kang Riki juga belum bicara. Kang Riki, Kang Robi, masih banyak nih yang belum bicara. Terakhir silakan dimanfaatkan. Kang Riki tuh udah siap, Pak dosen. Ayo, Fastabiqul khairat ini. Ayo Ya. Pak dosen. Lur, cerita Lur. Baligu ani walau ayah. Masya Allah. Lur, cerita Lur. Ya. Kang Riki nih yang bantuin saya sarjana nih. Iya, Abi. Duluan Kang Riki. Kang Riki, ayo Kang Riki, Pak dosen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abi, ini ada sebuah kesempatan yang luar biasa bisa berjumpa lagi dengan Abi Sholah dan juga teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah yang dapat saya sampaikan adalah saya merasa sangat beruntung jadi dulu pernah mondok di Darut Tauhid ini adalah sebuah sebuah episode terbaik dalam hidup saya, bisa mengenal teman-teman semua yang luar biasa, bisa melihat menjadi saksi gitu ya, perjuangan Kang Tio ya, perjuangan Kang Rudi untuk mendapatkan Teh Mela gitu. Dan insyaallah pernah menjadi saksi juga ini ada Kang Barta luar biasa, dan juga pokoknya semua yang ada di sini saya masih ingat dengan detail perjuangan teman-teman ini luar biasa. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga masih diberikan amanah di bidang bergerak di bidang pendidikan, Bi, dan karakter Abi Salih juga Abi Sholah ini sering saya ceritakan kepada anak-anak mahasiswa, Bi. Jadi bagaimana seorang pendidik itu harus seperti apa, seperti itu. Jadi banyak mengambil contoh dari asatid di Darut Tauhid. Dan alhamdulillah saya juga di sini sering dipanggil AA, Bi. Karena mungkin Agim gitu ya, jadi panggilnya AA di sini. Terus kalau misalkan ada tema tentang poligami gitu, itu saya selalu disinggung-singgung gitu aja. Itu luar biasa. Tapi belum ya mungkin ya hikmahnya yang terbesar yang dapat saya ambil adalah ketika menjadi seorang pendidik itu adalah sebuah keikhlasan, sebuah keikhlasan ini yang akan menjadi pembeda apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Saya juga banyak belajar dari Agim, juga kebetulan saya bergerak juga di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah di Kuningan. Jadi belajar tentang bagaimana pengorbanan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang dulu sampai menjual melelang harta bendanya itu untuk bisa membiayai sekolah Muhammadiyah. Sampai akhirnya sekarang ini alhamdulillah sekolah Muhammadiyah itu sudah ada 10.000 dan universitasnya itu sudah ada 160 universitas di Indonesia. Ini yang menjadi pelajaran bagi saya, insya Allah seperti itu. Barangkali itu, Bi. Terima kasih atas kesempatannya, juga rekan-rekan semua luar biasa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi mengomentari sedikit tadi. Luar biasa cerita yang disampaikan Kang Riki. Untuk pendidik ya, kita para pendidik, ada ungkapan yang disampaikan oleh Profesor Mahmud Yunus juga menjadi nilai yang sering ditanamkan oleh kiai-kiai kami di Gontor, bahwa aktori kotu alam minal madah
wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Jadi metode itu lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan ruh guru itu lebih penting dari gurunya itu sendiri. Maka berupayalah sebagai pendidik untuk menguatkan ruhiyah kita, biar ada setruman antara kita dengan murid kita, sehingga ilmu yang disampaikan berkah, bermanfaat. Dan di antara ruh itu yang harus dimiliki adalah keikhlasan dari guru itu sendiri dalam memasang niat ya dalam mendidik, dalam mengajar. Saya kira itu, dan itu juga tentunya menjadi nasihat buat kami sendiri. Tariqatu ahammu minal madah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Demikian Kang Riki, antum dan juga teman-teman yang lain yang berprofesi sebagai pendidik. Jazakumullah. Mohon doanya juga. Insya Allah kebetulan saat ini sedang studi lagi. Ya. Belum S3 ya? S3 ya Kang Riki ya? Iya, Bi. Jangan dulu, Abi duluan dokternya ya. Abi duluan dokternya, baru antum. Tadi kebetulan habis ini, Bi, pelatihan metode kualitatif dengan Envivo. Barangkali Abi ini boleh ngobrol-ngobrol. Siap. Boleh. Nanti non-formal aja. Ini gimana? Sudah maghrib, mohon host mengkondisikan. Ya, jazakallah, sahabat semua. Speechless banget, nggak tahu mau bicara apa. Masih sama nih. Mungkin saling mendoakan, kita tutup dengan doa mungkin sahabat semua. Dimohon mungkin dari Abi Salis atau Abi Solah dapat memimpin untuk kita berdoa bersama. Sahabat semua, sebelum ke doa, saya minta maaf jika dulu banyak kesalahan, banyak yang tanggungan atau apapun kesalahan, mohon dimaafkan. Mohon keikhlasan ini untuk memaafkan sahabat. Tafadhol Abi. Ya, sama-sama Kang Jo. Semuanya saya pikir ya, Abi Solah juga demikian. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan dan hilaf. Apalagi Abi diberi kesempatan untuk banyak bicara. Kadang banyak bicara itu lupa. Ya, kalau mungkin ada yang menghina, merendahkan, Abi juga mohon dimaafkan. Mari kita manfaatkan untuk sama-sama berdoa. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana dhallamna anfusana dhulumatin katsirah fala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indika warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. إنك أنت قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم أنت رب الناس أذهب البأس اشفينا واشف المرضى من عائلتنا وأهلنا وأساتذتنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات أنت الشافي
فإنه لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما ولا ألما اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وقوي إيماننا وحقق عقيدتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك محمد ولا تخزنا يوم القيامة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا ذرية صالحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih. Abi, mari sahabat semua, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Izin Terima kasih ya. Di kamar berapa Kang Jo? Yang Kamar berapa? nyatakan lagi Jo. Di 316 Abi. 316 ya. Oke, malam ini apa? Harus sebulan sekali Jo. Oh, siap. Insya Allah sebulan sekali kita Eka belum agendakan. bicara Eka. Sehat Jo, di mana Jo sekarang Jo posisi? Eka belum bicara Eka. Lagi di kantor. Insya Allah Abi malam ini nggak ada acara sih. Paling pengen ketemu Abi aja. Abi. Kita ketemu ya, insya Allah ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Kita ketemuan di Guntur udah maghrib nih. Tapi pamit Robi ya. belum nih, Robi belum bicara. Ya. Jazakallah. Kurang tadi tanya. Gimana Robi Bakti nih? sibuk bakti. Hilang. Assalamualaikum Abi. Kang Oki juga belum, Kang Oki nih. Ya. Apa orang tadi aku karunya? Mungkin perlu dirutinkan ya. Ya, kita coba rutinkan sebulan sekali Jangan aja. seminggu sekali. Jangan seminggu sekali. Bulan. Abi jazakallah khair Abi. Saroleh kieu Mohon maaf Abi. Tadi disuruh bicara nggak ada Bro Robi. Ini gimana nih Pak Robi? Robi dimatiin tadi. Oh. Aduh, gagal nih. Tadi ada bimbingan dulu. Oh. Ya. Ya, kita sebulan sekali mungkin ya, sebulan sekali. Ya Bi ya, sebulan sekali. Sarbar Nais Jo. 2 minggu sekali, tong lila-lila. Jo, sering Sarbar Nais Jo, biar si Bakti ini Jo. Oh iya, betul. Ini Abi besok uji skripsi nih. Mana Oh. Robi tadi? Assalamualaikum Abi. Abi uji skripsi. Assalamualaikum Abi. Sidang terus. Pakai bahasa Arab nih. Terus orang tadi aku kieu Abi. Ya. Dilupakan kieu lang. Ya, Kang Bakti siapa yang melupakan? Abi mohon maaf yang dulu Abi. Halo. Halo, gimana? Mario. Gini nih kalau nggak ada. Kan sudah ditutup ya acaranya ya. Sekarang mah tinggal santai. Santai coy, bebas sih mah. Obrolan bujang ya. Ya udah. Bakti apa kabar? Curhat. Oh, pasti. Makanya next pertemuan Ustaz Mardais khusus buat Bakti. Lah, Pak Ustadz Mardais tetangga saya, Pak. Ustadz Mardais yang sering curhat tentang problematika rumah tangganya malah ke saya sekarang berbalik. Jangan dibuka. Iya, itu